Assalamualaikum, sahabat Kultum Cinema. Kali ini saya kedatangan tamu, diri saya sendiri. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa? Proyek film. Setelah film Pulih Koma Jangan Titik, kemudian film PKO, kemudian film Titir yang fenomenal itu. Sekarang film apa lagi? Waduh, masih seputar film kemuhammadiyahan. Kita berusaha untuk selalu mengangkat mutiara-mutiara yang terpendam itu agar bisa menjadi uswah dan khutwah untuk generasi-generasi berikutnya. Sedikit bocoran. Temanya tentang apa ini? Untuk tema, waduh, kalau untuk tema kita ingin menampilkan gerakan literasi tertua di Nusantara. Jadi Muhammadiyah itu menjadi gerakan literasi tertua di Nusantara, ditandai dengan terbitnya Suara Muhammadiyah dan menjadi tokohnya Kiai Fahrudin. Kebetulan sekali, Mas, kita akan ngobrol tentang Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah Kendal. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, ada beberapa kuesioner yang harus Anda jawab. Siap? Siap. Menjelaskan gambar, Mas. Mekanismenya, nanti Anda menjawab dan menjelaskan apa yang saya tunjuk. Gambar yang pertama. Apa ini, Mas? Becak. Nah, becak. Nah, kemudian ini apa, Mas? Itu tempat kami menyebutnya sedel, tempat duduk pengemudi, abang becaknya. Oke. Nah, baru kemudian itu tuas rem. Mekanismenya, cara penggunanya ditarik ke atas agar bisa mengerem. Nah, sekarang ini, Mas. Itu pedal untuk agar becak itu terkayuh kemudian berjalan. Terakhir, gambar pertama. Ini apa, Mas? Itu yang disebut dengan setang kalau kami, untuk mengemudikan agar bisa belok kiri, belok kanan, menghindari lubang, kemudian bisa sampai kepada tujuan. Oke. Kita beralih ke gambar kedua. Nah, ini mobil, ruangan mobil. Oke. Kemudian ini apa, Mas? Itu Porsneleng untuk oper gigi, cuma sepertinya ini matic, jadi agak lebih mudah. Iya. Di bawahnya ada dua pedal berarti. Oke. Ada gas dan rem. Nah, kemudian ini setir. Sama seperti stang untuk mengemudikan. Bisa belok kiri, belok kanan, menghindari obstacle, lubang agar tidak nabrak, kemudian bisa mencapai tujuan yang dituju. Gambar ketiga, Mas. Gambar terakhir. Nah, yang ini aja. Oke. Ruangan ini namanya apa, Mas? Sepertinya ini ruangan pesawat. Nggak tahu pasti, cuma pernah dengar itu namanya kokpit, kalau nggak salah. Iya. Oke. Di antara dua tempat duduk ini, nggak tahu saya. Saya nggak tahu mana sopirnya yang mana sopirnya yang kanan apa yang kiri. Nggak tahu pasti. Tapi harus ada sopir utama. Tuas-tuas ini fungsinya untuk apa? Nggak tahu juga. Iya. Ini yang jadi masalah hari ini, Mas. Maksudnya apa ini? Mas, Muhammadiyah hari ini, katakanlah Muhammadiyah Kendal, yang sebentar lagi musda, itu saya ibaratkan seperti gambar-gambar tadi. Becak, mobil, kemudian menjadi pesawat terbang. Nah, hari ini, Muhammadiyah hari ini, taruhlah Muhammadiyah Kendal, itu sudah bertransformasi menjadi pesawat terbang. Bukan lagi becak, bukan lagi mobil. Apa jadinya? Jika kader-kadernya, jika orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki kecakapan, bahkan tidak tahu bagaimana cara menerbangkan pesawat itu. Sedangkan kita sama-sama tahu
semuanya butuh perhatian khusus, termasuk aum-aumnya. Ada aum yang besar, kita tahu kalau aumnya menjadi besar, maka levelnya juga akan menjadi naik. Ketika levelnya menjadi naik, maka butuh perhatian khusus. Namun di sisi lain, ada aum yang masih berkembang. Nah, aum yang masih berkembang itu pasti tidak menarik. Nah, itu juga butuh perhatian yang sangat khusus. Nah, jika orang-orangnya tidak tahu tuasnya, tidak tahu tombolnya, tidak tahu bagaimana cara menerbangkannya, apa yang terjadi? Mas, tapi kan ada pesan Kiai Dahlan dalam film PKO itu, dalam openingnya. Saya sudah menduga Anda akan mengarah ke sana. Makanya saya siapkan. Islam pada masa sekarang, saya ibaratkan seperti gayung ini. Rusak pegangannya, rusak pula kalengnya. Semua bocor dimakan karat. Tidak bisa digunakan sebagai gayung. Sedangkan kita tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Merekalah yang mempunyai alatnya. Tetangga dan kawan-kawan di sekitar kita itulah yang memegang dan memiliki alatnya. Mas, ini kan pesan Kiai Dahlan 1 abad yang lalu. Ini pesan Kiai Ahmad Dahlan 1 abad yang lalu. Yang mohon maaf, yang hari ini seharusnya tidak relate lagi. Coba Anda ingat-ingat lagi pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada dalam film Titir. Pak Kandani, dengarkan ya. Muhammadiyah pada masa sekarang itu berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka bersekolah yang tinggi di mana saja. Jadilah guru, kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dokter, lalu kembalilah ke Muhammadiyah. Paham? Paham. Ya sudah, kalian boleh pulang. Mas, jika pesan ini benar-benar dikawal dan dilaksanakan, direalisasikan, maka dipastikan hari ini banyak kader-kader hebat di Kendal. Banyak kader-kader hebat di Kendal yang mampu untuk menerbangkan pesawat Muhammadiyah itu. Saya jadi khawatir. Saya tahu kekhawatiran Anda. Anda khawatir kalau ada orang-orang yang mengaku cakap, kalau ada orang-orang yang mengaku bisa menerbangkan pesawat itu, padahal dia tidak bisa. Persis. Iya kan? Persis. Anda khawatir kalau ada orang-orang yang mengaku ahli, padahal dia tidak ahli di bidangnya. Iya, lebih-lebih lagi Anda khawatir kalau ada orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Keras ini. Keras. Ini bukan soal keras, Mas. Ini bukan soal keras. Tapi ini patut untuk kita renungkan. Ini bukan soal keras. Tapi ini layak menjadi bahan tafakur kita. Layak menjadi bahan muhasabah kita. Agar kita memantaskan diri. Agar kita mengupgrade diri kita. Sehingga pesawat terbang Muhammadiyah Kendal ini mampu terbang dengan baik. Bukan sampingan dan juga bukan sisa tenaga. Terakhir, Mas, kita ngomongin film saja. Ada enggak film yang dibuat oleh Kultum Cinema yang temanya di luar Muhammadiyahan? Banyak. Ada beberapa judul yang sudah kita siapkan. Tapi basically Kultum Cinema itu kultum yang divisualkan. Kultum yang divisualkan.
Ada banyak judul materi di luar kemuhammadiyahan. Hanya saja ada satu judul yang membuat kami berpikir keras. Ada satu judul yang membuat kami menimbang lagi akan kepantasannya, kepatutannya, kelayakannya, kesopanannya. Berat dia. Emang temanya apa itu? Kisahnya tetap based true story. Ini yang membuat kami agak berpikir, agak menimbang layak tidak, pantas tidak, menyinggung apa tidak, kasar apa tidak. Karena ini ada satu keluarga, suami istri yang memiliki beberapa anak. Hanya saja Mas, sang suaminya ini, mohon maaf, berprofesi sebagai tukang becak. Sedangkan istrinya berprofesi sebagai pekerja seks komersil. Wah, ini yang membuat menyayat hati. Kemudian ketika si istri ini mau berangkat ke tempat bekerjanya, itu diantar dengan becak suaminya. Segitunya. Begitu si istri nanti sorenya, malamnya, atau begitu si istri selesai mau pulang, itu dijemput oleh suaminya dengan mengendarai becak pula. Wah, kisah nyata ini. Kemudian ada satu dialog kamar yang membuat menyayat hati ya. Ketika mereka dalam kamar selesai bekerja masing-masing, melepas lelah, apa yang dikatakan suaminya kepada istri, dia berkata demikian, Bu, bagaimana dengan hari ini? Bayangkan bagaimana dengan hari ini. Kemudian jawab si istri, Mas, hari ini sepi, Pak. Ya Rahman, cuma ada 2 pelanggan. Bayangkan. Itu dialog di kamar mereka. Memiliki beberapa anak yang anaknya ini sekolah, dan laki-laki sekolah di Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir di sana. Sekolah di Muhammadiyah sampai perguruan tinggi, Mas, sampai selesai, sampai menjadi sarjana. Ini yang membuat kami tertegun. Banyak polemik di dalamnya. Nah, ini yang membuat kami menimang lagi apakah ini layak untuk dibuat. Nah, jika film ini kemudian Allah menghendaki film ini terwujud, maka kami sudah siapkan judulnya. Judulnya Where Are You? Di mana kamu? Di mana kalian?